Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Friday buat teman-teman semuanya. Udah masuk weekend. Harusnya ini bakal jadi long weekend karena hari Senin tanggal 25 itu Natal ya teman-teman. Jadi ya selamat merayakan hari raya Natal lah buat teman-teman yang merayakan tentunya. Dan teman-teman sekalian, saya mau minta tolong ya melalui video ini nanti di komen bagian atas itu saya akan bertanya sama teman-teman karena di previous video 500 likes sudah tercapai, so thank you banget buat supportnya teman-teman sekalian. Berarti kita agree ya untuk kita adakan live streaming. Nah pertanyaannya adalah mau di hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Nanti tinggal tulis aja Jumat atau Sabtu, mungkin di kolom komennya ya. Make sure kalian nanti mampir lah ya, minimal ya, bukan minimal lah ya, minimal kalian boleh lah ikut kasih pendapat ya, biar saya nanti kira-kira nih mana yang mayoritas ya, nanti kita pilih tanggalnya seperti itu. Nah teman-teman, di video ini juga saya mau bener-bener mau ngucapin terima kasih banyak sih sebetulnya sama teman-teman sekalian ya. Saya nggak ngerasa loh teman-teman, upload video yang sudah saya lakukan sejauh ini tuh sudah 1597 video, hampir 1600, dan saya mulai itu dari Mei 2021 tanggal 15 lebih tepatnya ya. Jadi ada total 86.300 subscribers yang aktif di dalam YouTube channel ini. So thank you banget ya buat teman-teman buat supportnya kalian selama ini ya. Tentu saja itu sangat-sangat berarti ya. Mungkin untuk menutup tahun ini juga ya, saya pengen ajak teman-teman mampir sebetulnya sih ya di bagian homepage dari YouTube channel saya. Itu sebenarnya ada video rekap analisis Bitcoin 2022 ya. Pesan dari saya untuk teman-teman semua, jadi kayak semacam motivasi juga. Ini seru banget loh teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini analisis yang saya bikin tuh dari zaman Bitcoin 47.200 ya. Ini kita masih ada ekspektasi wave 5. Dan wave 4-nya waktu itu kita baru kayak coret-coret gitu ya. Kita belum ada gambaran nih bakal turun sejauh mana gitu. Cuma by proses seru teman-teman ya. Kita ngelihat nih 43.000, kita masih expect harga masih bisa turun lagi. Kemudian 29.800 ya, kita lihat dia naik 32.300. Ini kalau teman-teman nonton nih videonya ya yang di bulan April, kita masih nge-call Bitcoin itu masih bisa drop lagi. Bahkan kalau kalian lihat ini ikonik banget ya, setup analisis, setup chart saya yang lama ya kan, warna merah hijau candlenya, terus ini garisnya kayak gini ya. Wah ini seru banget ya. Saya kalau ngeliat-liat lagi ya, ini udah proses perubahan ya yang sudah terjadi sepanjang saya memberikan update kepada teman-teman. Kayak gini ya teman-teman, di sini aja Juni 2022 kita masih ekspektasi harga turun ke bawah ya. I don't know ya sampai kapan terakhir saya nge-call bahwa Bitcoin itu masih bisa drop lagi dan drop lagi gitu. Jadi kita ngerasa teman-teman ya, rupanya sepanjang bear market kita udah sama-sama ya berjuang teman-teman ngelewatin bear market ini ya. Buat teman-teman subscribers di YouTube channel ini, guys, kita sebentar lagi akan menyambut bull run ya. Harapan bagi banyak orang adalah di next bull run itu bisa tercipta banyak milioner ya kalau bisa ya, miliarder lah kalau bisa, dari investment kita yang sudah tertunda ya. At least di video ini di dalam YouTube channel ini kita udah update itu sudah sejak kita memasuki bear market awal sampai berproses, bahkan sampai di bottomnya terakhir ya. Kita sempat ada kasih video kayak semacam motivasi ke teman-teman ya. Bahkan saya di sini ada playlistnya teman-teman ya. Ini playlist yang saya nge-call bottom nih, kayak signal bottom untuk Bitcoin, rangkaian FAT di market crypto dari segi fundamentalnya dan apa yang bisa menjadi proses shiftingnya gitu. Sampai akhirnya kita update juga ya kayak melalui Twitter ya. Sebenarnya kayak Twitter baru-baru ini saya mulai aktif, tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah beberapa fundamental faktor yang sangat mempengaruhi pergerakan daripada Bitcoin gitu. Jadi saya ingat banget the Fed itu dipercaya akan mengalami atau melalui proses pivot pada 2023 yang ternyata sebatas hanya untuk dia stop aja ya kenaikan suku bunganya, tapi dia nggak pivot gitu. Tapi semua by proses saya ada catat dan
ini amazing banget teman-teman sekalian ya. Upside and downside-nya dari market crypto kita sudah ngerasain sama-sama ya. Tentu saja harapan saya teman-teman semua yang sampai sekarang bertahan, kalian yang udah ngelewatin fase bear market bareng-bareng dengan saya, mudah-mudahan di next bull run ini kita bisa sama-sama petik hasilnya bareng-bareng. Yaitu sedikit mungkin sekaligus penutup ya, saya nggak tahu ya, kayaknya nanti saya akan bikin satu video lagi khusus untuk penutup tahun 2023 ya. Itu bakal seru banget teman-teman sekalian. Alright, so kita update dulu deh untuk progress daripada Bitcoin. Jadi saat ini teman-teman sekalian, ini adalah analysis dari update paling terbaru, yaitu seputar ini ya, Bitcoin roadmap ya, my roadmap on Bitcoin ya. Ini udah part ke-18. Again teman-teman, kalau kalian pengen tahu proses analisis kita step by stepnya dari dulu yang masih bullish sampai masuk ke bearish, kemudian balik lagi ke bullish, ini semua ada ya. Seriousnya saya sudah istilahnya buatkan playlist ini untuk teman-teman nonton step by step ya. Kalau mau nonton data-data lama, jadi kita bisa tahu nih, oh dulu penyebabnya ini, itu nanti kedepannya bisa kita pelajari gitu ya. Nah, di previously my Bitcoin roadmap ya, yang streaming nih sekitar 2 minggu lalu, ini setelah sekian lama ya, udah 5 bulanan terakhir baru kemudian kita bikin lagi my Bitcoin roadmap, karena banyak yang request juga gitu, mini bull run di tahun 2023. Long term projectionnya kita ada analisis secara detail lengkap dan masih ada chartnya di sini ya. Bahkan saya upload juga dan saya update juga di grup Telegram terkait dengan chart ini. Nah intinya teman-teman, saya percaya bahwa ada kemungkinan kita berada di dalam siklus wave 3 major ya, which is kalau kita lihat secara overall-nya biasa kan wave 3 itu paling panjang ya, paling kompleks ya, prosesnya bukan kompleks lah, paling impulsif lah ibaratnya. Maka asumsi saya di sini adalah wave 1 finishing dengan 2, kemudian untuk ketiga, nah prosesnya nggak cepat teman-teman. Untuk ketiga itu prosesnya harus 1, kemudian 2, kemudian 3, probably 4, baru kemudian 5 dia tutup di atas gitu ya. Nah pertanyaannya nih saat ini, dengan posisi Bitcoin yang kelihatannya sebenarnya sudah mulai ada pelemahan momentum ya, ditambah kemarin situasi Nasdaq juga mengalami rejection. Cuma hari ini good newsnya, Nasdaq itu recovery guys, mulai balik naik lagi, mau mencoba untuk mengejar ke all time high-nya lagi. So I think Bitcoin belum sepenuhnya nih berada di dalam resiko untuk penurunan yang signifikan ya. Satu hal yang saya percaya saat ini adalah karena saya menggunakan indikator juga ya sebagai tools untuk kita mengidentifikasi tren, maka yang saya gunakan adalah exponential moving average periode 21, dan so far harga bertahan di EMA 21 dengan cukup baik. Kalau misalkan memang kita di bawah hanya sekedar konsolidasi aja, biasanya wave 4 itu memang koreksinya nggak lebih dari 38%. Jadi somehow ini kalau dianggap sebagai wave 4 yang valid saja, minor ya teman-teman, karena kita berbicara minor di sini. Untuk dia satu kali dorongan lagi menutup di wave 5 ya, itu menjadi penutup daripada major wave 3. Maka sebetulnya ini bisa dikatakan valid ya. Mungkin prosesnya istilahnya nggak secepat itu atau gimana, karena wave 4 itu biasanya tricky ya. Dan kalau kita lihat dari segi timeline kan kayaknya masuk-masuk aja nih, mendekati libur Natal gitu kan, biasanya cenderung low volume, low volatility, jadi dia mulai konsolidasi dan gak bergerak impulse lagi kayak beberapa waktu lalu. Jadi saya rasa ini mungkin hal yang wajar untuk terjadi, dan kalau memang dia terbawa konsolidasi, whether ini nanti jadinya ABC ya, DE ya, bisa jadi dia istilahnya ngebentuk triangle, bisa juga istilahnya cuma sebatas A, probably B and C wave, habis itu dia udah mantul lagi gitu. Jadi kayak bisa aja kita kayak ketahan lagi, habis itu consolidate dikit, habis itu dia baru breakout lagi. Nah ini buat ngejar ke potential wave 5. Nah bisa nggak sih setup itu valid gitu? Kalau misalkan berdasarkan rulesnya atau teorinya sendiri 38,2% nih, kalau lebih ya itu sebenarnya nggak masalah gitu loh ya. Maksudnya bukan berarti nggak boleh, tapi kalau misalkan seumpama dia ketahan hanya di 38,2% aja, itu juga udah bagus teman-teman. Karena memang secara karakteristik wave 4 itu seperti itu
ya. Price may meander tuh maksudnya konsolidasi sideways ya, dengan periode yang terextend, jadi lebih panjang. Dan wave 4 itu biasanya typically retrace lebih sedikit daripada 38,2% atas wave 3. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya wave 3-nya itu mungkin ya, kalau kita lihat ya, ini kan wave 3 yang minor ya teman-teman sekalian ya, which is harusnya wave 3 major. Oke, let's see, we get a inducement di sini, harga consolidate ya. Pokoknya kita ambil dari previous swing-nya deh teman-teman sekalian ya di sini, which is mungkin 38,2%-nya tuh lebih kurangnya ya saat ini kondisinya seperti itu. Ya, kalau misalkan kita mau ngambil extend the major push-nya dari wave 3 sendiri, which is di sini, maka sebenarnya pullback itu bisa sejauh-jauhnya 35.700. Tapi ya, kalau kita ngelihat dari progresnya saat ini, karena trend marketnya juga yang sangat-sangat impulsif, sangat-sangat powerful, saya rasa ini juga wajar untuk di-consider gitu. Karena in the end, ini kita anggap sebagai satu swing. Ya, penjelasannya saya sudah sampaikan juga melalui video kemarin yang saya ngejelasin tentang Bitcoin ya. So far ya, saya belum ini lagi ya. Tapi teman-teman ini ya, intinya ini teman-teman ya, this is the previous swing, I believe. Jadi kalau kita gunakan Fibo retracement bottom to the top ya, ini kan dapat nih tadi kemarin angkanya 50% di sini ya. Wait a minute, sorry, saya move dulu ke bawah. Nah, ini lebih kurangnya teman-teman. So this is the whole swing ya, daripada pergerakan yang tadi di time frame daily. Ini probably beda-beda tipis angkanya karena kita istilahnya mungkin satu chart daily ya, di time frame gede saya pakai biasanya logarithmic, kalau di sini biasanya auto. Nah, in the end, yep, 50% retracement-nya saja itu ada di 4.500, 38,2, berarti somewhere around 41 ribuan dolar. Dan kalau kita bisa bertahan, itu sebenarnya udah cukup baik teman-teman sekalian ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari perspektif daily, closing kemarin bagus nih, bullish banget. Closing hari ini kelihatannya bakal ngebentuk sekedar doji saja. So itu menjadi sebuah signal apakah market sedang mengalami pelemahan momentum atau technically dia sedang create base di sini untuk coba ngehajar ke atas lagi. Karena seperti yang saya sampaikan di previous video, goalnya Bitcoin di pergerakan kemarin adalah yang penting closingnya di atas equal high yang sebelumnya. Jadi di atas SNR-nya. Dan so far bertahan cukup baik ya, dia konsolidasi di atasnya teman-teman sekalian ya. Kemudian kita ada fair value gap juga pada time frame 1 jam. So far nggak ada masalah dari fair value gap ngasih reaction. Nah, yang saat ini menjadi kendala adalah we have strong rejection. Again, ini bisa menjadi equal high teman-teman ya, bahkan bisa dikatakan dengan istilah double top. Salah satu reasonnya kenapa saya katakan double top adalah rejection candle ini sangat agresif. So I think someone or I don't know ya, some entities atau siapapun itu mencoba untuk melakukan aksi taking profit dari level tersebut ya. Jadi ditahan dulu antara mereka mau taking profit atau mereka memang sengaja tahan harganya untuk mereka reakumulasi di sini gitu ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya point of view saya masih sama teman-teman ya. Kemarin kita dapat reaction Fibo 50%, harga mantul ya. Jadi kayak dead cat bounce, tapi ini versi bullishnya. Harga sekarang mantul, terkonsolidasi di atas, ada double top, bisa dikatakan double bottom juga. So technically itu cuman dia konsolidasi. Jadi intinya adalah rally, dia create base, probably another movementnya harusnya adalah rally gitu. Tapi kalau misalkan yang kita dapatkan ternyata dia malah breakdown, maka teman-teman harus anticipate. Selama harga nggak break dari previous low ini, maka sebenarnya Bitcoin bisa aja ya cuma sekedar memfake out. Dalam artian dia turun seperti ini, bisa aja dia cuma fake out teman-teman ya. Itu wajar sekali untuk terjadi by the way, karena dia harus ngambil likuiditas dan harus ngebantai orang-orang yang ngelong dari harga saat ini, menempatkan stop loss di previous low yang terdekat gitu ya, bukan dia pakai previous low yang ada di sini gitu. Dan worst case scenario, kalau harganya dia breakdown, kemudian benar-benar di bawah turun sampai break dari inducement ini, as long kita nggak break dari previous low ini, sebenarnya we are fine ya. Kita masih bisa ngelihat Bitcoin technically ngambil liquidity doang yang ada di sini, kemudian baru nanti setelah reversal, nah itu bisa bantu harga Bitcoin untuk ngejar ke level berikutnya, which is the next level yang mungkin kita bisa anticipate berbicara pada time frame besar adalah $47.000. Karena kalau teman-teman lihat nih
pergerakan seminggu lalu, memang itu adalah the first bear candle setelah 8 minggu berturut-turut. But as you can see, this week we have another bull candle. But the question is, again, kita bisa nggak nih closing di atas 44.000? Kalau bisa, teman-teman berarti notice kita udah create higher high. Time frame weekly. Dan bila itu terjadi sampai dengan penutupan candle di hari Senin nanti, ini bakal jadi konfirmasi besar menurut saya, karena Bitcoin technically berhasil break dari fair value gap ini gitu ya, fair value gap yang ada di sini nih ya. Kalau kalian lihat between low point ini dan high point ini sebenarnya nggak ketemu, cuma udah sempat termitigasi sedikit, jadi kita bisa ambil sisanya kira-kira di sini. Dan si harga itu closing di atas 44.000, artinya dia confirm nih bakal ngebantu Bitcoin untuk naik lagi sampai ke 47.000. That's it. Ya, sesimpel itu analisis yang saya lihat saat ini untuk Bitcoin. Intinya, structure time frame 4 jam bullish, time frame 1 jam bullish, daily juga masih bullish, weekly pun masih bullish. Jadi, there's no indication untuk Bitcoin benar-benar kena rejection parah gitu ya. Unless kita ngelihat dia break dari EMA 21. Itu bakal jadi first clue untuk saya step away dari market dulu. Ya, minimal untuk yang long position kita bakal secure semuanya, dan kita mungkin akan flip bias sedikit jadi sell short untuk manfaatin dia punya potensi koreksinya. That's it teman-teman. Okay, so I think that's gonna be it for the update today. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya coba sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Saya tunggu komen dari teman-teman ya, antara hari Jumat atau hari Sabtu nanti di kolom komentar. So once again, thank you very much guys for watching. God bless buat teman-teman semuanya, dan thank you udah support YouTube channel ini selalu. So I think that's gonna be it. Happy Friday, God bless, cheers, and bye bye guys.